Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 ingin mempresentasikan sebuah integrasi Islam dengan bidang ilmu dari masing-masing prodi yang kami ampu. Untuk kelompok 12 ini beranggotakan 5 orang dengan anggota saya sendiri, Ahmad Farija Fauji Pratama dari prodi Teknik Sipil, Aditya Nugraha dari Teknik Elektro, Faikoh Putri dari Farmasi, Nurmalita dari Manajemen, dan Nilam dari Farmasi. Untuk teknik sipil sendiri, yaitu merupakan cabang ilmu eksakta, yaitu penerapan perhitungan perancangan, dan integrasi Al-Qur'annya terdapat pada surah Ar-Rahman ayat 7 hingga 9. Integrasi hadisnya terdapat pada hadis riwayat Ahmad nomor 6139. Tokoh Islam teknik sipil sendiri adalah Al-Fargani dan tokoh kontemporer adalah Prof. Dr. Insinyur Sudi Jatmo. Untuk integrasi Al-Qur'annya sendiri terdapat pada surah Ar-Rahman ayat 7 hingga 9, yang mana inti dari surah ini Allah menciptakan suatu hukum keseimbangan, yang mana dari keseimbangan ini terdapat porsi masing-masing dari setiap materi. Hukum keseimbangan ini sangat diterapkan pada bidang ilmu teknik sipil, yang mana keseimbangan tersebut pada teknik sipil ini terdapat pada perancangannya, yang mana ketika suatu insinyur teknik sipil ini merancang sesuatu, maka seorang insinyur teknik sipil harus dapat menyeimbangkan antara mutu, kualitas, dan biaya. Untuk integrasi hadisnya ini terdapat pada hadis riwayat Ahmad nomor 6139, yang mana pada hadis riwayat Ahmad ini menceritakan tentang material-material struktural pada masjid pada zaman dahulu atau pada zaman sahabat. Untuk tokoh ilmu teknik sipil ini, yang pertama adalah Al-Fargani, tokoh Islamnya, yang mana berkontribusi pada pembangunan grid nilometer di Kairo Lama pada tahun 861 Masehi, penggalian kanal di Kota Baru, Al-Jafariyah yang terletak berdekatan dengan Samaran di daerah Tigris. Dan untuk tokoh yang kontemporer adalah Profesor Dr. Insinyur Sudi Jatmo, yang mana beliau ini adalah orang pertama yang menemukan pondasi cakar ayam dan dipatenkan lebih dari 40 kali di berbagai negara. Selanjutnya, integrasi Islam dengan prodi saya yaitu teknik elektro. Yaitu yang pertama cabang ilmunya ada pada sistem telekomunikasi. Lalu integrasi Al-Qur'annya, Quran surat Al-Isra ayat 27. Lalu integrasi hadisnya pada hadis riwayat Muslim nomor 5334. Tokoh Islamnya Al-Jazari dan tokoh kontemporernya lanjut nanti. Nah, integrasi Al-Qur'an yaitu pada Quran surat Al-Isra ayat 27 yang memiliki arti yaitu sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan dan setan itu akan ingkar kepada Tuhannya. Untuk efisiensi pemanfaatan sumber daya komunikasi, informasi berlebihan harus dihapus dari sinyal sebelum transmisi. Proses yang menghapus informasi berlebihan disebut pengkodean sumber. Ada dua jenis skema pengkodean sumber. Pertama adalah operasi tanpa kehilangan informasi disebut data compaction atau pemadatan data, atau kompresi data lossless, di mana data asli dapat direkonstruksi dari data kode tanpa kehilangan informasi. Kedua adalah operasi dengan hilangnya informasi yang disebut dengan data compression atau kompresi data, yang data direkonstruksi mungkin berbeda dari satu aslinya. Skema kompresi data sering digunakan dalam proses sinyal analog, misalnya sinyal audio dan video, yang tingkatnya tertentu distorsi sinyal yang diizinkan. Lanjut. Lalu integrasi hadis, yaitu pada hadis riwayat Muslim nomor 5334. Ya, artinya sungguh beliau Nabi Muhammad diberi jawami al-kalim atau sabda beliau yang ringkas namun padat makna. Melihat hadis yang disebut di atas, dia dari konteks komunikasi, maka Nabi Muhammad SAW bertindak sebagai sumber informasi dan transmitter, dan makhluk yang lain adalah sebagai penerima. Sebagai sumber informasi, maka informasi yang disampaikan oleh Nabi bersifat ringkas dan padat, bukan informasi yang panjang lebar dan bertele-tele. Rasulullah SAW adalah uswah hasanah kita, maka bentuk pesan yang baik adalah bentuk pesan yang sesuai dengan pesan Rasulullah SAW, yakni ringkas dan padat.
Lalu menariknya, dalam dunia teknik telekomunikasi zaman ini dikembangkan teknik atau cara-cara memperoleh ukuran sumber informasi yang kecil karena spektrum frekuensi terbatas, namun sumber informasi makin berkembang dan bertambah atau multimedia. Kemudian muncul upaya-upaya supaya ukuran sumber informasi bisa diperkecil. Hal ini dilakukan dengan mengembangkan teknik kompresi data dan teknik pengkodean sumber. Lanjut. Tokoh ilmu teknik elektro. Yang pertama, Al-Jazari berkontribusi yaitu sistem pasokan air dengan menggunakan roda gigi dan energi hidrolik yang digunakan di masjid dan rumah sakit, Diyarbakir dan Damaskus. Dalam beberapa kasus, sistem yang menurut desainnya tetap digunakan hingga saat ini. Sebagian besar inovasinya berabad-abad lebih awal dari pencapaian sains Eropa. Karyanya tentang katup kerucut, komponen kunci dalam teknik hidrolik, pertama kali disebutkan di Eropa lebih dari 2 abad kemudian oleh Leonardo da Vinci, yang ternyata juga terpesona pada robot Al-Jazari. Lalu, eh, Thomas Alva Edison, seorang penemu yang terkenal berhasil menemukan lampu pijar. Edison menjadi penemu yang cukup terkenal di dunia berkat penemuan-penemuannya dalam bidang kelistrikan. Penemuan Edison pun mencakup pembangkit listrik, akumulator, bola lampu pijar, kinesteskop, fonograf, tasimeter, fluoroskopi, telegraf quadruplex, pemancar telepon karbon, dan masih banyak lagi. Tak kurang dari 1093 hak paten pun berhasil dimiliki Edison, hingga menjadi sebagai penemu paling produktif pada masanya. Baik, selanjutnya yaitu integrasi ayat Al-Quran dan hadis menurut ilmu farmasi. Beberapa cabang informasi yaitu farmakognosi yang mempelajari tentang tanaman obat dan farmakologi sebagai studi yang membahas tentang interaksi obat dengan sistem hidup. Yang pertama, next. Yang pertama akan dibahas yaitu farmakognosi. Sejak zaman Nabi, tanaman seringkali digunakan untuk mengobati berbagai penyakit ringan maupun kronis. Beberapa ayat Al-Quran dan hadis menyebutkan beberapa tanaman yang sering digunakan untuk pengobatan. Di antaranya yaitu Quran Surat Al-An'am ayat 99. Di dalam surat ini disebutkan beberapa tanaman seperti kurma dan anggur. Dalam ilmu farmasi, kurma biasanya digunakan sebagai obat antioksidan, anti-mutagen, serta dapat melindungi dan mengobati hati dari CLL4 agen hepatotoksik. Sedangkan buah anggur dapat digunakan untuk mencegah pengerasan arteri, mengurangi tekanan darah, serta menurunkan risiko peradangan. Next. Untuk selanjutnya yaitu hadis dalam kitab Sahih Bukhari nomor 5256 disebutkan bahwa Abu Hurairah mendengar bahwa Nabi Muhammad bersabda, dalam habatus sauda atau jintan hitam terdapat obat dari segala penyakit kecuali kematian. Abu Syihab berkata, maksud dari kematian adalah maut, sedangkan habatus sauda adalah pohon junis. Dalam hadis tersebut, jelas bahwa habatus sauda atau jintan hitam dianjurkan oleh Nabi Muhammad untuk digunakan sebagai pengobatan. Adapun indikasi jintan hitam sendiri yaitu dapat digunakan sebagai antibakteri, analgesik, dan diuretik. Next. Untuk tokoh ilmu farmasi sendiri, yang pertama yaitu Yohana Ibnu Maswai. Beliau merupakan dokter termasyhur pada abad ke-9 Masehi yang berperan besar terhadap dengan upaya menerjemahkan karya-karya Yunani. Ibnu Maswai berhasil mengumpulkan sekitar 30 simplisia beserta dengan metode pengamatan dan diagnosis fisik terhadap efek farmakologinya. Salah satu karya beliau yaitu kitab Al-Mustajal Al-Kabir, semacam ensiklopedia yang berisi daftar penyakit dengan cara pengobatannya melalui obat serta diet dan juga makanan yang berkaitan. Dan yang kedua yaitu Dioscorides, yang merupakan seorang dokter Yunani yang juga ahli botani. Dia merupakan orang pertama yang menggunakan ilmu tumbuhan sebagai ilmu farmasi terapan. Hasil karyanya yaitu The Materia Medica yang dianggap sebagai awal dari pengembangan botani farmasi, yang kemudian ilmu bidang ini sekarang dikenal sebagai farmakognosi. Obat-obatan yang berhasil dibuat oleh Dioscorides antara lain yaitu opium dan cinnamon. Oke, masih di lingkup farmasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang farmakologinya. Untuk integrasi Al-Quran, ada Quran Surat Al-Jaziyah, surah ke-45 ayat 13, itu menyatakan bahwa ayat ini ditinjau dari segi tafsir bil maksur dan tafsir bira'ayi,
Semuanya membenarkan akan kenyataan bahwa sesungguhnya manusia itu berhak memanfaatkan semua yang diciptakan oleh Allah, termasuk tumbuh-tumbuhan dan hewan. Next. Namun yang perlu diingat adalah manusia juga harus bertanggung jawab dan tetap memeliharanya. Bukan berarti manusia boleh memelihara sekehendak hatinya. Penggunaan subjek uji menggunakan hewan uji harus sesuai dengan etika penelitian. Hadis ini menegaskan bahwa melukai satwa pada bagian sensitif dan menyebabkan cacat adalah dilarang. Allah akan melaknat orang-orang yang akan menyakiti hewan. Next. Di sini ada tokoh ilmu farmasi, ada Tabari dan Alexander Fleming. Untuk At-Tabari itu berkontribusi dalam bidang farmakologi dengan menulis kitab yaitu kitab Paradise of Wisdom, membahas tentang pengobatan menggunakan binatang dan organ-organ burung. Untuk Alexander Fleming dikenal karena menemukan penisilin. Penemuan sederhana dan penggunaan agen antibiotik telah menyelamatkan jutaan nyawa. Dihadiahi dengan Nobel tahun 1945 dalam fisiologi atau kedokteran. Kemudian saya akan menjelaskan tentang manajemen, yaitu cabang ilmunya manajemen SDM. Next. Integrasi Al-Quran di sini ada Quran Surat As-Sajadah ayat 5, di mana dari isi kandungan ayat di atas dapatlah diketahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pengatur alam, Al-Mudabbir atau manajer. Keteraturan alam raya ini merupakan bukti kebesaran Allah dalam mengelola alam ini. Namun karena manusia yang diciptakan Allah telah dijadikan sebagai khalifah di bumi, maka dia harus mengatur dan mengelola bumi dengan sebaik-baiknya. Next. Kemudian integrasi hadis, di sini ada hadis riwayat Muslim nomor 3615, dikaitkan dengan manajemen pendidikan Islam, yaitu menganjurkan pada umat Islam agar mengerjakan sesuatu dengan baik dan selalu ada peningkatan nilai dari jelek menjadi baik, dari baik menjadi lebih baik. Next. Tokoh ilmu manajemen di sini ada dua. Yang pertama Ibnu Khaldun, di mana konsep yang sudah ia bahas meliputi nilai harga, uang, pertumbuhan, pembangunan, distribusi, keuangan, publik, sewa, siklus bisnis, politik ekonomi, dan manfaat perdagangan. Kemudian yang kedua Douglas MacGregor, terkenal dengan teori X dan teori Y, di mana teori Y adalah argumen tentang keinginan dan kebutuhan orang bekerja dipikirkan sebagai komitmen individu terhadap tujuan organisasi. Terima kasih untuk semuanya. Sekian dari kami, kelompok 12. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.